Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, teman-teman yang saya banggakan, pada kali ini saya, Santi Andriani, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan isu yang sedang in, yaitu toxic relationship atau hubungan yang toksik ya, atau yang tidak sehat. Nah, menurut data dari Data Indonesia ID, kalau kita melihat datanya dari mulai 15 November 2023, ternyata pengalaman masyarakat Indonesia menjalani toxic relationship sangat luar biasa. Data yang pertama yaitu toxic relationship yang dialami oleh pasangan, itu sebanyak 64,3%. Kemudian toxic relationship dari teman itu sebanyak 44,3%, dan kemudian hubungan yang tidak sehat yang dialami oleh rekan kerja ini sebanyak 25,5%, kemudian dari aspek keluarga ada 22,7%, dan toxic relationship dengan friendship ini dengan sahabat sejumlah 14%. Luar biasa ternyata fenomena tentang hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship. Nah, kalau kita melihat ini, dampaknya apa saja? Yang pertama, kalau toxic relationship untuk pasangan atau keluarga, ini yang pertama ada kekerasan yang non-verbal. Yang kedua juga ada kekerasan yang verbal ternyata. Jadi banyak pasangan kita yang kemudian ketika ada toxic relationship ini ternyata sampai pada kekerasan secara fisik. Nah, kemudian kalau kita melihat hubungan yang tidak sehat antar teman ini banyak. Jadi fenomena sekarang ya, masyarakat itu tidak percaya dengan temannya sendiri karena ternyata ada yang mungkin bermuka dua, ada yang kelihatannya di depan dia sangat manis, tetapi ternyata kemudian di belakang menusuk dari belakang. Nah itu. Kemudian juga ini ada toksik di tempat kerja. Ini juga banyak. Jadi ternyata banyak kemudian atasan dengan pegawai biasa itu juga kemudian banyak hubungan yang tidak sehat. Jadi ini atasan melihat bahwa bawahan ini sama sekali tidak melihat kemudian dengan kemanusiaan atau yang humanis. Luar biasa fenomena kali ini. Nah, kemudian kalau kita sudah melihat ini problemnya, apa sih solusinya? Nah, kalau kami boleh mengutip dari Kiai Fakih, ada beberapa solusi. Yang pertama adalah manajemen ghadabiyah, atau bagaimana teman-teman ya bisa mengatur dan mengontrol diri supaya tidak selalu marah. Karena ketika teman-teman kemudian menjadi superior, itu menganggap bahwa saya yang paling bisa, maka orang yang di bawah saya juga harus mengikuti apa yang saya inginkan. Jadi solusi yang pertama adalah manajemen untuk tidak marah. Ya. Yang kedua, ini yang penting juga adalah bagaimana teman-teman bisa kemudian berdiam diri dulu, bersabar dulu. Jadi salah satu sabda Nabi adalah orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, orang yang gentleman adalah orang yang bisa menahan amarah dan tidak melakukan destruktif terhadap orang lain. Kemudian solusi yang ketiga adalah teman-teman harus beralih yang tadinya adalah toxic relationship, kemudian beralih pada reciprocal relationship, atau istilahnya kalau Kiai Fakih adalah mubadalah atau kesalingan. Jadi tidak yang hubungan yang beracun, tetapi saling mengisi satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Kemudian solusi yang keempat adalah muasyarah bil ma'ruf. Ini yang penting. Jadi saling menghargai tadi, saling berbuat baik, meskipun teman-teman mungkin adalah bosnya, tetapi dengan pegawai juga sama berbuat baik ya, saling menghormati, saling menghargai. Baik itu di segala relationship, entah itu dalam keluarga, pasangan, kemudian juga di keluarga sendiri, di teman, kemudian juga rekan kerja. Nah, ini menjadi solusi yang saya kira penting yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Nah, baik saudara-saudaraku yang berbahagia, karena ini menginjak pada tahun baru yaitu tahun 2024, saya kira ini juga penting ada resolusi ya atau hijrah
Nah, hijrah yang baik adalah tidak hanya kemudian hijrah, oh saya memiliki aset apa, tetapi yang paling penting adalah hijrah sulukiyah, yaitu movement, behavior movement, yaitu hijrah bagaimana perbuatan kita semakin baik dan semakin baik, atau khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, dalam konteks hijrah ini, saya ingin mengutip sabda Nabi. Yang pertama adalah al-muhajiru man hajaro ma nahallahu. Jadi orang yang hijrah adalah bagaimana bisa menahan ya dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis yang menguatkan adalah al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim adalah orang yang betul-betul bisa menjaga lisannya dan perbuatannya dari apa? Yaitu dari menyakiti orang lain dan juga mengganggu orang lain. Jadi orang muslim adalah orang yang betul-betul bisa menjaga lisannya dan kemudian juga bisa menjaga perbuatannya. Ini juga penting sehingga ya toxic relationship ini kemudian kita beralih ya, kita berevolusi, kita beresolusi menjadi reciprocal ya relationship. Bagaimana hubungan ya yang memang betul-betul saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling support satu sama lain. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.